Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Butia, guru BK SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan memaparkan tentang materi BK mengenai dampak pacaran di kalangan remaja. Pasti kalau sudah ngebahas kayak gini, ada yang suka berbisik-bisik dalam hatinya, atau kadang ke teman-temannya ya. Ih, aku udah pacaran, ih kamu punya pacar belum gitu ya. Baik, mari kita simak materi hari ini. Masuk kepada bagian pertama adalah tujuan dari layanan ini adalah dapat memiliki pemahaman akan pacaran dan dampak negatif dari pacaran sehingga dapat memutuskan untuk memfokuskan diri pada tugas pokok pelajar. Jadi boleh aja pacaran, cuma tetap tugas pokoknya adalah seorang pelajar. Jadi belajar nomor 1 ya. Kemudian masuk ke bagian apersepsi. Salah satu hal yang menarik dan terjadi dalam dunia remaja adalah tren pacaran yang digemari sebagian remaja, walau tidak sedikit juga orang dewasa gemar melakukannya. Banyak dampak akibat dari pacaran, baik positif maupun negatif, sehingga dibutuhkan suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan hal tersebut. Tentang pacaran, menurut De Genova dan Rice tahun 2005, pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Menurut Bowman, 1978, pacaran adalah kegiatan bersenang-senang antara pria dan wanita yang belum menikah, di mana hal ini akan menjadi dasar utama yang dapat memberikan pengaruh timbal balik untuk hubungan selanjutnya sebelum pernikahan. Waktu itu ini di Amerika ya. Pengertian pacaran adalah serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai keintiman seperti ada rasa kepemilikan dan diwarnai keterbukaan diri, serta adanya ketertarikan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah. Lalu lanjut kepada penyebab pacaran di usia remaja. Yang pertama, tren globalisasi. Globalisasi yang paling mempengaruhi para remaja sekarang adalah globalisasi akibat berkembangnya internet. Ya enggak? Kemudian yang kedua, membuktikan diri cukup menarik. Pada saat ini, para remaja sudah melewati batas bergaul yang telah ditetapkan oleh orang tua. Mereka sudah mengenal pacaran sejak awal masa remaja. Betul banget. Kalau dulu zaman Butia itu namanya pacaran-pacaran tahun 2000-an itu ya SMA lah ya, kelas 3, kelas 2 paling cepat gitu. Kalau sekarang bahkan SD aja ada yang sudah mengaku punya pacar. Aduh. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh kawan. Betul. Di kalangan remaja, memiliki banyak kawan merupakan salah satu bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Ada prestisnya gitu kalau punya banyak teman. Akan tetapi, jika tidak dapat dikendalikan, pergaulan itu akan menimbulkan kekecewaan. Sebab kawan dari kalangan tertentu pasti juga mempunyai gaya hidup tertentu pula, seperti halnya berpacaran. Lanjut kepada dampak pacaran di usia remaja. Prestasi sekolah bisa meningkat atau menurun. Jadi tergantung nih, pacarannya dijadikan hal yang pokok atau belajarnya yang dijadikan hal yang pokok, seperti yang tadi kita bahas pertama. Bahwa pacaran itu sebenarnya sih hanya selingan untuk memotivasi satu dengan yang lain. Motivasi untuk apa, Bu? Untuk saling berprestasi. Ya, memberikan semangat satu sama lain untuk berprestasi. Bukan malah justru kendor dalam belajar gitu ya. Nah, kalau mereka sudah menjadikan alasan pacaran untuk saling memotivasi, biasanya sih prestasinya meningkat. Tapi kalau justru dengan pacaran malah satu sama lain menurun prestasinya, berarti ada yang salah di antara kalian dalam berpacaran. Kemudian yang kedua, pergaulan sosial. Pergaulan bisa menambah atau meluas atau menyempit. Ya kan, dengan berpacaran itu pergaulan bisa semakin luas atau bahkan justru semakin sempit karena berpikir bahwa dunia milik kita berdua.
Jadi cuma berdua aja, apa-apa dia, apa-apa dia, apa-apa dia. Jadi nggak ada orang lain, yang lain ngontrak. Itu istilah katanya ya, kalau misalnya pergaulan sosialnya jadi menyempit karena pacaran. Tapi kalau semakin luas berarti ya kamu mau mengenal pacarmu itu dengan teman-temannya, keluarganya, saudaranya gitu. Begitu pula dengan pacarmu mengenal keluargamu, saudara-saudaramu, dan teman-temanmu. Itu juga berarti semakin banyak kekerabatan atau pergaulan yang didapat. Seperti itu ya. Kemudian mengisi waktu luang bisa menambah bervariasi atau justru malah terbatas. Sama seperti yang tadi sih sepertinya. Sama dengan pergaulan sosial tadi ya. Jadi kalau misalnya menganggap bahwa pacaran itu udah dia terus apapun dia, jadi otomatis kebatas setiap apapun yang kamu lakukan. Jadi terbatas, hanya ya harus ketemu dia lagi, dengan dia lagi, harus sama dia, kemana-mana sama dia. Sementara kalau misalnya jadi menambah variasi, ya mungkin kamu yang seperti tadi bisa berteman dengan teman pacarmu itu, atau saudara dari pacarmu atau keluarganya. Jadi kamu semakin banyak bisa mengisi waktu luang. Tetapi kalau hanya terbatas, berarti orientasi pacarannya seperti apa gitu ya. Kemudian yang keempat, ketertarikan pacaran dengan seks. Ini yang agak bahaya ya, karena yang sering terjadi di kalangan remaja itu bagaimana mereka mengetahui sebenarnya bahwa seks bebas itu tidak baik, tidak boleh dilakukan sebelum menikah, tetapi mereka bergaul di pergaulan yang salah, kemudian di lingkungan yang salah, sehingga banyak juga yang terjerumus, tidak sedikit yang terjadi sampai akhirnya mereka kalau yang perempuannya jelas ya, ada yang hamil di luar nikah kemudian melakukan aborsi, ada juga yang harus terpaksa menikah di usia dini yang akhirnya harus melahirkan anak di usia di bawah 17 tahun seperti itu, yang akhirnya mengakibatkan banyak penyakit pendarahan, bahkan kanker serviks untuk perempuan. Jadi ya banyak hal dari dampak pacaran yang negatif ya. Kemudian penuh masalah sehingga berakibat stres. Pacaran itu jangan hanya dipikir bahwa pasti senang. Mungkin hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama masih manis. Kemudian selanjutnya ya udah ada bye gitu ya. Nanti pasti ada permasalahan lain. Apalagi kalau sudah ngelihat ada kakak kelas atau adik kelas yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih ganteng, yang lebih pintar, yang lebih kaya seperti itu ya. Nah jadi kalau memang belum siap untuk berpacaran, jangan berpacaran, nanti kamu malah tambah stres ya. Sekolah aja udah banyak masalah, apalagi ditambah berpacaran ya. Pacarannya harus pacaran yang sehat, yang tidak menimbulkan stres, tetapi memberikan dampak positif dan motivasi yang baik dalam berprestasi di sekolah. Kemudian yang keenam, kebebasan pribadi berkurang otomatis. Kalau namanya pacaran kan belum pulang sekolah aja udah ditungguin di depan kelas kalau yang pacaran satu sekolah. Ya, atau bahkan ada yang sudah siap sedia mengantar kemana-mana ketika misalnya kamu mau berangkat sekolah atau mau pulang sekolah, ada yang sudah menunggu. Jadi ya terbatas gitu, hanya dengan dia lagi. Jadi sebenarnya di masa remaja kalian ini puas-puasin untuk berkreasi ya. Jangan terbatas hanya dengan satu pribadi saja, tetapi silakan bergaul dengan banyak orang, tetapi tetap menjaga bagaimana kamu memiliki batasan-batasan terutama untuk perempuan-perempuan ya. Baik, kemudian dampak negatif dari pacaran. Dampak negatif dari pacaran yang pertama, remaja mudah terjerumus ke perzinahan seperti yang tadi Ibu bilang, hamil di luar nikah, pergaulan seks bebas, narkoba atau narkotika, kemudian minum-minuman keras, miras atau bahkan aborsi ya. Jangan sampai ya. Kemudian yang kedua, menipisnya iman. Remaja yang sibuk pacaran akan lupa ibadah, lupa dosa, lupa nilai-nilai agama, lupa norma-norma masyarakat. Ya hati-hati, terutama perempuan yang sangat kelihatan. Jadi harus punya batasan seperti yang Ibu bilang. Silakan bergaul dengan banyak orang, tetapi kamu harus memiliki batasan untuk dirimu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, sering munafik. Iya Pak, iya, jadi sering munafik. Selalu menonjolkan pacarnya masing-masing, selalu berkata iya padahal enggak. Jadi munafik ya. Jadi lebih banyak kan bohongnya.
hanya untuk menutupi segala sesuatu yang menjadi aib orang-orang yang berpacaran. Kemudian sering melamun dan panjang angan-angan. Nanti dia jadi jodohku nggak ya? Dia jadi imam aku nggak ya? Gitu kan? Atau nanti kalau misalnya dia udah kuliah, aku masih ditinggal di sekolah SMA, kira-kira dia nanti bakalan naksir sama kakak kelasnya nggak ya? Atau seperti apa? Dan banyak hal yang menjadikan kamu overthinking, melamun yang gak jelas, angan-angan yang tidak baik, atau bahkan tidak sedikit yang akhirnya berpikiran tentang seks gitu ya. Hati-hati, terutama perempuan. Yang kelima, menurunnya produktivitas dalam berkarya pasti. Kecuali yang tadi Ibu bilang pacarannya sehat. Kalau pacarannya sehat karena hanya untuk memotivasi dan saling berprestasi, lanjutkan. Tapi kalau justru menurunkan produktivitas, lebih baik ke laut aja, gak usah pacaran. Dan yang terakhir, gaya hidup menjadi boros. Iya dong, yang biasanya kamu mencukupi dirimu sendiri dengan uang jajan dikasih oleh orang tua, otomatis mesti nabung nih karena aku mau ngajak dia nonton, mesti nabung nih karena dia hari ini ulang tahun, aku mesti ngasih ini segala macam. Dan akhirnya kadang-kadang gak sedikit juga jadi nodong mama untuk minta uang lebih karena pacarnya ulang tahun, karena pacarnya ngajakin nonton, karena pacarnya ngajakin jalan. Betul apa betul? Iya. Baik, sampai di situ materi yang Ibu sampaikan. Semoga sangat membantu dan bermanfaat untuk kita semua, terutama para siswi-siswi yang tercinta SMA Negeri 6 Kota Bogor. Tolong jaga diri, berikan batasan terhadap pergaulanmu. Kamu boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi kamu harus membatasi dirimu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, perkuat iman dengan sholat, dengan doa, dan selalu komunikasi dengan orang tua. Ketika ada yang berusaha untuk memberikan perhatian lebih atau ingin menjalin hubungan seperti pacaran misalnya gitu ya, kamu harus beritahukan orang tua. Ya, supaya orang tua juga memantau dan orang yang ingin memacari kamu pun bertanggung jawab. Intinya seperti itu. Dan untuk laki-laki juga Ibu berharap kamu menjaga kehormatan seorang perempuan, karena ingat kamu lahir dari seorang perempuan. Jadi jaga nama baik orang tuamu, terutama mama. Hai para laki-laki, untuk menjaga perempuan atau mungkin pacarmu saat ini, karena kamu juga punya mama, atau mungkin bahkan kamu punya saudara perempuan, adik atau kakak. Oke? Untuk semuanya jaga kesehatan, jaga diri dengan baik, jauhi pergaulan bebas, jauhi dampak pacaran negatif, jauhi miras, narkotika, narkoba, dan juga aborsi. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga apa yang Ibu paparkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Terima kasih.